kita masuk bab kedua, bagian 1 mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kalian akan mempelajari mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi dan media penghantar komunikasi. Tujuannya menjelaskan sejarah TIK, menjelaskan media komunikasi kuno, menjelaskan media komunikasi modern. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu teknologi informasi, segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Jadi, TIK itu mengandung pengertian segala kegiatan yang terkait dengan memprosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Sekarang kita masuk kepada sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi dibagi menjadi 2 zaman. Kalian bisa baca, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Sekarang kita bahas dulu zaman prasejarah. TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding gua. Misal tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Kemudian komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Ini pada zaman prasejarah ya anak-anak. Nah, sekarang kalau zaman sejarah bagaimana? Nah, di sini mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Nah, kita lanjut kepada periode perkembangan sistem informasi. Ada beberapa periode. Yang pertama itu 3000 sebelum Masehi. Nah, tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf, mempunyai bentuk bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, periode 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yaitu setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian atau menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan Sumeria. Kemudian periode 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil sebagai kertas. Penggunaan kertas dari serat pohon papirus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. Apa itu fleksibel? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jadi fleksibel itu lentur, mudah diatur ya anak-anak. Betul semua jawabannya, bagus-bagus, hebat-hebat. Nah, sekarang 105 Masehi. Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adanya sistem percetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta, dikenal dengan istilah sistem cat. Nah, yang tadi itu merupakan periode perkembangan sistem informasi ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke media komunikasi berdasar rentang waktu, dibagi menjadi 2. Media komunikasi masa lalu kuno dan media komunikasi modern. Ini ada contoh alat komunikasi masa kuno, piktografi yang digunakan 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Nah, merupakan simbol yang tadi ya.
bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Contohnya piktografi. Kedua itu serat papirus pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus dan ini contohnya. Dan selanjutnya contohnya asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat. Nah, dapat juga menyampaikan suatu pesan rahasia ya. Dan ini contoh. Selanjutnya trompet keong ya, sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Nah, sekarang masih digunakan dalam acara adat. Ini contohnya trompet keong. Lanjut ya, contohnya itu trompet tanduk hewan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu saat perang untuk menandai perintah atau pergerakan pasukan. Nah, di situ ada contohnya tuh, trompet tanduk hewan. Jadi dari tanduk hewan. Kalian bisa baca sendiri contoh komunikasi masa kuno, ada prasasti berupa piagam, dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Nah, di situ ada contohnya. Kemudian merpati pos, burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat. Nah, kenapa merpati itu merupakan alat komunikasi masa kuno? Karena merpati itu memiliki daya ingat yang kuat, mempunyai kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dalam waktu yang lama. Nah, makanya burung merpati ini suka dibuat untuk mengantarkan surat pada masa kuno. Contoh yang lainnya ada lonceng dan daun lonceng. Kemampuan navigasi yang dimiliki oleh merpati pos itu adalah kemampuan menentukan arah jalan. Jadi merpati mempunyai kemampuan tersebut dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, jadinya makanya kenapa merpati itu merupakan salah satu alat komunikasi masa kuno, bisa menentukan arah jalan. Akhir contoh alat komunikasi masa kuno yaitu kentongan, berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Nah, tanda-tandanya itu berbeda-beda ya. Ada kentongan besar yang disebut dengan beduk, ada juga biasanya dibunyikan pemberitahuan waktu sholat atau sembahyang. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya, mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian periode perkembangan sistem informasi, dan contoh alat komunikasi kuno. Nanti minggu depan kita lanjut kepada contoh alat komunikasi modern.